dan masa depan yang kekal. Alkitab sendiri terdiri dari 750.000 kata, 1.200 pasal, 30.000 ayat, serta memiliki versi dan terjemahan yang sangat banyak. Dengan segala kerumitan Alkitab, menceritakan Alkitab dengan waktu yang sangat singkat tentu tidak mudah. Nah, di intisari Alkitab kita dibantu oleh kata kunci C7SY agar bisa menceritakan Alkitab dengan teratur, lengkap, serta dalam waktu yang singkat. Apa itu C7SY? C7SY adalah kunci yang dipakai di mana C merujuk pada ciptaan, 7 merupakan hasil penjumlahan dari 4 dan 3. 4 terdiri dari 4 tokoh yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Yosua. Sementara 3 terdiri dari 3 komunitas yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Akronim S-nya adalah senyap dan Y adalah Yesus. Kisah ini dimulai dari Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka hidup dalam hubungan sempurna dengan Allah di Taman Eden, namun karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, dosa masuk ke dunia dan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Meski manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak meninggalkan mereka. Ia menjanjikan seorang penyelamat yang akan memulihkan hubungan tersebut. Waktu berlalu, manusia bertambah banyak, tetapi kejahatan pun semakin merajalela. Allah menghukum dunia dengan air bah, tetapi menyelamatkan Nuh dan keluarganya untuk memulai kembali. Dari keturunan Nuh, lahirlah Abraham yang dipilih Allah untuk menjadi bapa bangsa besar. Allah berjanji bahwa melalui keturunannya, semua bangsa akan diberkati. Dari Abraham, lahir bangsa Israel yang seringkali berulang kali gagal setia kepada Allah. Meski demikian, Allah menunjukkan kesetiaannya dengan mengutus para nabi untuk mengingatkan mereka. Pada akhirnya, janji Allah digenapi ketika Yesus lahir. Yesus adalah putra Allah yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ia mengajarkan kebenaran, melakukan mujizat, dan menunjukkan kasih Allah. Namun ia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Melalui kebangkitannya ia mengalahkan dosa dan maut, membuka jalan bagi siapa saja yang percaya kepadanya untuk kembali kepada Allah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, menguatkan iman mereka dan memberikan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kemudian Yesus naik ke surga, tetapi ia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong bagi para pengikutnya. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para murid. Mereka dipenuhi dengan kuasa untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus, dan banyak orang menjadi percaya. Gereja mula-mula pun lahir, dan pesan keselamatan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, dipimpin oleh para rasul seperti Petrus dan Paulus. Namun perjalanan ke gereja tidak mudah. Para pengikut Yesus sering menghadapi penganiayaan, tetapi mereka tetap setia. Surat-surat Paulus dan para rasul lainnya memberikan pengajaran dan penguatan kepada gereja-gereja di berbagai tempat, meneguhkan mereka dalam iman dan kehidupan baru di dalam Kristus. Kitab terakhir dalam Alkitab yaitu Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dalam penglihatannya, Yohanes melihat gambaran tentang masa depan dan penggenapan rencana Allah. Ia menggambarkan pertarungan antara kekuatan jahat dan kekuatan Allah, serta kemenangan akhir Allah atas dosa, maut, dan iblis. Wahyu berakhir dengan janji mulia. Suatu hari Yesus akan datang kembali untuk membuktikan sebagai Raja. Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kesedihan, dosa, atau kematian. Orang-orang yang percaya kepadanya akan hidup dalam hubungan yang sempurna